Bagaimana kalau yang zalim itu sekelompok orang atau komunitas atau masyarakat atau kezaliman yang dilakukan secara massal, dilakukan oleh mayoritas orang? Ya, mayoritas itulah yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada azab yang dijatuhkan kepada perorangan. Contoh yang gampang, azab yang dijatuhkan kepada Qarun zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun yang sombong itu diazab, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah melampaui batas. Al-Qasas 81, Al-Quran Al-Qasas 81, fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami benamkan dia dan rumahnya ke dalam bumi. Habis riwayatnya Qarun dengan semua harta kekayaannya. Itu azab yang dijatuhkan kepada perorangan. Dan berapa banyak negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penduduknya itu maksiat secara massal, zalim secara massal, luar biasa. Maka Allah menegaskan bahwa Al-Qasas 59, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, dan kami tidak pernah membinasakan suatu negeri kecuali jika penduduknya zalim. Hadirin, biasanya azab itu tidak langsung dijatuhkan kepada mereka. Lebih dahulu Allah biasanya memberikan warning berupa musibah kecil-kecilan, cobaan kecil-kecilan, dari kecil, agak sedengan, agak besar. Di dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah menerangkan mengapa demikian. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka dapat merasakan betapa akibat perbuatan kedzaliman mereka itu. La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali ke jalan yang benar. Diberi cobaan kecil, sedang, agak besar, diperingatkan supaya kembali ke jalan yang benar. Tapi banyak diantaranya, meskipun sudah diberi cobaan, peringatan, warning yang cukup mengerikan, tetapi hasilnya adalah tidak merubah apapun. Dan biasanya mereka semakin ganas, semakin hebat menjadi-jadi kemaksiatan dan kezalimannya. Dan untuk ini tidak juga segera dijatuhkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus, spesial, Allah memerintahkan, menyuruh kepada tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka, untuk ikut berpartisipasi di dalam menanggulangi, melenyapkan kebatilan, melenyapkan kezaliman, menghentikan tersebar luasnya kemaksiatan. Tetapi para pemimpin, orang-orang tokoh-tokoh mereka, dan orang-orang kaya, orang yang punya kekuatan ekonomi yang bisa menggerakkan manusia, pemimpin-pemimpin mereka itu juga sama seperti mereka, juga tidak peduli dengan peringatan Allah itu, tidak peduli dengan perintah Allah, tidak dilaksanakan, bahkan makin hebat, makin ganas, makin menjadi-jadi. Bahkan mereka yang menjadi pemimpin itu, yang orang-orang yang terkemuka di negeri itu, bahkan memprovokasi umatnya, memprovokasi masyarakatnya untuk melakukan teror, melakukan intimidasi kepada para nabi, para rasul dan pengikut-pengikutnya yang setia di dalam memberantas kemungkaran. Dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 16. Amarna mutrofiha, telah kami perintahkan kepada pemimpin-pemimpin mereka untuk membantu menghentikan, maksudnya menghentikan tersebar luasnya, makin mengganasnya kezaliman itu. Fafasaku fiha, tetapi mereka bahkan tidak peduli, bahkan makin menjadi-jadi, mengganas, makin berani menteror dan mengancam pembunuhan kepada para nabi dan pengikut-pengikutnya. Hadirin, kalau keadaannya sudah segawat itu, maka Allah melanjutkan firman-Nya, fahaqqa 'alaihal qaulu, maka sudah sepatasnya, sudah sepatutnya negeri itu dijatuhi vonisnya Allah Subhanahu wa taala. Fadammarnaha tadmira, maka negeri itu penduduknya
fadammarnaha tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Hadirin yang saya hormati, biasanya sebelum mereka dihancurkan, Allah menyelamatkan para nabi dan pengikutnya terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya bawakan dua kisah, yaitu kisahnya Nabi Syuaib ketika diancam oleh orang-orang yang mungkar, orang-orang yang maksiat dan zalim itu, diancam. Biasa orang kalau menyerukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, maka harus siap diteror, harus siap diintimidasi, harus siap dimusuhi oleh orang-orang yang dihadapi itu. Dan biasanya mereka lebih kuat. Hadirin, Nabi Syuaib itu memberantas kemungkaran di dalam negerinya, mengingatkan para umatnya agar berhenti nyolong timbangan, berhenti nyolong takaran. Nyolong takar berarti berkaitan dengan volume, timbangan berkaitan dengan berat. Kalau sekarang nyolong kualitas barang nomor 3 dikemas demikian rupa sehingga tampak nomor 1 dan dijual dengan nomor 1. Khianat. Mengemas kualitas barang, kualitas bangunan, kualitas makanan, beras, sayur, diproses kimia, diberikan bahan kimia sehingga nampak beras kelas 3, beras yang buruk menjadi beras nomor 1. Telur ayam horen, ayam potong menjadi telur ayam kampung sehingga harganya lebih tinggi. Diproses, dikemas demikian rupa untuk menipu konsumen sekarang. Atau yang lebih hebat lagi sekarang namanya apa? Korupsi. Bahasa Jawanya itu yang sederhana, korupsi itu apa? Ngentit. Mengambil untung yang bukan haknya. Itu sekarang. Saya kembali kepada Nabi Syuaib. Maka Nabi Syuaib juga diancam akan dibunuh. Surat Hud ayat 91. Walau rohtuka la rojamnaka. Wahai Syuaib, kalau bukan karena kami sungkan kepada keluargamu, tentu kamu sudah kami rajam, sudah kami bunuh, kami rajam. Diancam. Maka Allah menyatakan, walamma ja'a amruna, maka ketika telah datang azab kami, najjayna Syuaiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Ketika azab Allah itu datang, maka Nabi Syuaib dan pengikut-pengikutnya yang setia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadhatil ladzina zalamu sayhatu, maka orang-orang yang zalim itu ditimpa dengan suara yang keras, yang dahsyat, menggelegar. Fa'asbahu fi diyarihim jathimin, berakibat mereka semua mati bergelimpangan di dalam rumahnya masing-masing. Nauzubillah. Hadirin, itu zaman Nabi Syuaib. Para nabi dan pengikutnya diselamatkan. Tetapi hadirin, Allah juga memperingatkan, Nabi Syuaib dan pengikutnya diselamatkan. Juga Nabi Lut. Nabi Lut itu umatnya melakukan kemaksiatan, kezaliman, kemaksiatan sebangsa perzinahan, yaitu homoseks, yang berlaku massal, bukan 1-2 orang, massal. Sehingga Nabi Lut menekankan kepada mereka, ataktunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kamu mengerjakan kemaksiatan yang luar biasa ini, yang tidak seorang pun pernah mengerjakannya sebelum kamu? Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kamu melampiaskan hawa nafsumu kepada sesama laki-laki, kepada sesama yang bukan perempuan, melampiaskan syahwatmu kepada yang bukan perempuan. Bal antum qaumum musrifun. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wa ma jawaba qaumihi, dan tidak ada jawaban dari kaumnya Nabi Lut adalah ahrijuhum min qaryatikum. Usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya dari negerimu,
ini instruksi dari para pemuka-pemuka mereka, pemuka-pemuka orang-orang yang berbuat mungkar kepada sesamanya untuk mengusir Nabi Lut alaihissalam. Hadirin, kalau sudah seperti itu, tadi saya katakan bahwa Nabi dan pengikutnya diselamatkan lebih dahulu, maka Nabi Lut dan pengikutnya juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman mereka itu. Dia evakuasi sebelumnya, maka Allah perintahkan melalui malaikatnya, memerintahkan kepada Nabi Lut seperti berikut ini. Surat Hud 81. Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili. Hai Lut, pergilah, berangkatlah pada pertengahan malam beserta pengikut-pengikutmu. Wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Jangan sampai ada seorang pun yang ketinggalan Lut kecuali istrimu. Jangan sampai ada umatmu seorang pun yang ketinggalan. Umat maksudnya pengikutnya yang setia, yang bukan melakukan perbuatan zalim, yang bukan homoseks. Diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum akhir malam. Maka sesudah itu, falamma jaa amruna, maka ketika tiba azab kami, ja'alnaha 'aliyaha safilaha. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Maka ketika telah datang azab kami jungkir balik ke negeri itu. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami balik ke negeri itu. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud, dan kami hujani negeri itu dengan hujan batu yang terbakar pijar dari neraka sijil mandud, bertubi-tubi. Itulah hadirin hadiah sanksi adab yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku-pelaku kemaksiatan, kepada pelaku-pelaku kemungkaran, kezaliman, jika itu melanda secara massal di sebuah negeri dan kita diam saja. Kita tidak berbuat apa-apa, mulut kita tertutup, tidak mengingatkan. Nabi Lut mengingatkan. Kalau kita diam tidak mengingatkan, kita pasif, kita tidak mau peduli, yang penting saya selamat, orang lain tidak urusan, kita biarkan kemaksiatan, kezaliman berkecamuk, mengganas, makin meluas di sekitar kita, maka Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu sekalian kepada fitnah, kepada siksa, kepada azab, kepada bencana, kepada musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu, tetapi juga menimpa siapapun yang ada di antara mereka. Hadirin, marilah kita perhatikan dan marilah kita takut kepada azab Allah ini, karena Allah juga menyatakan, inna azab rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itulah yang seharusnya kamu takuti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin yang saya hormati, itu zaman dulu homoseks, suka laki dengan laki. Sekarang homoseks itu bukan habis, bukan makin sedikit, tapi makin banyak, makin meluas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tetapi hadirin, ada yang lebih dahsyat lagi, bahwa kelakuan homoseks itu di beberapa negara telah dilegalisir, telah diakomodir, diberi kesempatan dan dilegalkan, disahkan. Dan yang terakhir saya dengar, saya baca, di beberapa negara
homoseksual itu diberi kesempatan untuk menikah satu terhadap yang lain. Jadi ada pernikahan laki dengan laki, sesama homoseks diberi kesempatan untuk menikah, naudzubillah. Jadi kemaksiatan, kedoliman itu sudah dilegalkan di negeri itu, dan barangkali tidak lama lagi akan diikuti oleh negara-negara yang lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan, diselamatkan oleh Allah SWT dari kedatangan, dari perilaku mereka itu. Dan yang ada di sini, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, supaya mereka itu menghentikan kemaksiatannya. Tekanan-tekanan yang diberikan tidak cukup kuat untuk merubah sikap dan perilaku mereka. Tetapi yang bisa memberi hidayah kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, di samping kita berupaya untuk menolak masuknya, menyebarnya, mengganasnya kemaksiatan di sekitar kita, maka yang tidak kalah pentingnya adalah kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan untuk diri mereka, terutama kaum muslimin, orang-orang Islam yang terlibat di dalam kemaksiatan dan kedoliman itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengadab mereka wa hum yastaghfirun jika sekiranya mereka berkenan memohon ampun. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri jika umat Islam yang ada di negeri itu terus-menerus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menangguhkan azabnya kepada kita jika memang sudah sepantasnya kita diazab, ditangguhkan dan kelak juga dibebaskan dari azab itu dengan memberi hidayah kepada kita semua agar selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.